Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, lihat dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital ini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Habis ini, semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan buka sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantap sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti hoax, ya di rri.co.id. RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Perusahaan RRI Pekanbaru. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam dialog interaktif Pekanbaru pagi ini. Masih bicara soal arah baru pelayanan di Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia. Masih bersama dengan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, Bapak Dr. Haji Asyari Nur SHMH, dan juga Bapak Dede Firmansyah selaku pelaku tour and travel haji dan umroh di Pekanbaru. Baik, Pak Dede dan juga Pak Asyari, bahwa memang arahan baru dari pelayanan kementerian ini masih kita tunggu ya, begitu ya Pak Asyari dan juga Pak Dede ya, karena memang sekarang sudah ada Kementerian Haji dan Umroh yang khusus. Nah, tapi muncul pertanyaan di sini, sebenarnya Pak Asyari, biaya haji sekarang ini setakat ini yang kita tahu itu berapa ya Pak? Sebelum adanya nanti aturan di dekat-dekat hari gitu Pak. Nah, kemarin itu kan anggarannya biaya haji itu kan diputuskan oleh melalui sidang di DPR. Jadi penetapan UNH itu setiap tahun itu setelah berunding pihak Kementerian Agama itu dengan imigrasi, dengan perhubungan, dengan kesehatan segala macamnya, kemudian Saudi, maka berdasarkan itulah diusulkan ke pemerintah. Nah, ada persetujuan DPR. Jadi kalau kita belum bisa menetapkan, tahu pasti nih berapa penetapannya UNH itu. Kita selalu menawarkan murah-murah. Tapi sebenarnya semurah apapun kita ingin sebenarnya pemerintah Saudi itu yang paling rawan itu kan ketika di Arafah dan Mina. Di Arafah Mina itu jemaah yang sebanyak itu dengan kemah yang ada itu sering tidak memadai, apalagi kita yang naik haji kan banyak tua-tua nih. Ya, kamar mandinya harus menunggu, padahal orang ini penyakitan harus ininya. Jadi kalau semakin kita tawar murah, yang kita lihat dulu fasilitas di Arafah dan Mina ini. Nah, kita selalu hanya mengkaji masalah hotel dan akomodasi segala macam itu aja.
Kita justru minta itu di Arafah Mina itu yang rawan. Arafah Nah, dan yang Mina ya. Mina itu. Mina itu rawannya jauh, ya pernah sampai 10 kilo jalan kaki. Ya, itu kalau dia batas-batasannya, itu juga harus jadi pertimbangan-pertimbangan. Nah, kalau sampai, padahal minimal kita 3 hari berulang ke sana. Ya, Baik. ke melontar jemarat itu jalan Iya. kaki. Nah, itu tidak semua jemaah haji kita yang tua-tua ini apa. Iya. Jadi penetap pertimbangan berapa biaya haji itu ini biasanya ada ada kelengkapan khusus. Jadi kita tak bisa Nggak bisa mereka-reka mereka ya Pak ya. dari sekarang. Gitu. Karena ini kan musim hajinya tahun depan. Kita nggak Tahun tahu depan. lagi nih bagaimana harga di tahun depan ya. Iya. Artinya dengan Pak Imam dipantau tadi masih tunggu saja lah ya. Iya, begitu tunggu saya. Walaupun saya sebenarnya baru semalam sudah dikirim daftar kemungkinan jamaah haji yang akan masuk itu sesuai dengan kota kemarin udah ada sama saya. Udah ada semua ya Pak Udah ya. saya tahu kecamatan Kota Pekanbaru ini. Iya. Nah, tapi kita nggak bisa juga. Nggak bisa tahu ya. Nggak bisa. Tapi sebelum adanya perubahan ini nanti masih di angka berapa sekarang? Kemarin berapa ya? Angka berapa Pak? 60 juta sekian berapa gitu kan? Iya. Iya. Setoran awal kan 25. 25. Iya. Ya. Nanti kita tunggu saja lah seperti apa ya arahan baru pelayanan Kementerian Haji dan Umroh ini. Iya. Karena masih menunggu ya apakah akan seluruhnya diserahkan kepada Kementerian Haji dan Umroh ini ataukah masih berkolaborasi dengan Kementerian Agama begitu ya Pak Syarif? Kemarin saya tanya sama kawan-kawan di Kementerian Agama, bagaimana nanti orang-orang sini langsung pindah ke Kanwil Iya. diseleksi lagi Pak gitu. Oke. Nggak tahu lah kayak apa seleksinya. Ya, berarti di tahun depan ini nggak tahu nih gimana caranya Pak Pak Syarif. Tapi setidaknya kota-kota yang sudah tahu akan berangkat itu setidaknya jangan adanya pergeseran lah ya Pak ya. Mudah-mudahan ada penambahan. Ada penambahan ya. Karena memang ada kabarnya akan ada penambahan sampai 8.000 segala macam ya Pak ya. Iya. Nah, silakan pendengar dengan telepon kami di 0761251111 di 24595 atau Anda bisa di 081176739991. Baik. Oke, untuk Pak Imam ya, karena memang Pak Asari dan juga Pak Dede tidak bisa menjawab apa yang menjadi pertanyaan Bapak, karena ini ranahnya memang di kementerian ya, di Kementerian Agama, dan ada juga Kementerian Haji dan Umroh nantinya. Apakah dan siapakah yang akan mengurus haji ini begitu ya Pak ya? Baik. Oke. Baik. Dari pernyataan ini baru masuk di redaksi kami ya, pernyataan Kepala Kantor Wilayah Kemenak menyatakan bahwa sesuai arahan Menteri Agama, sesuai Kemenak di daerah, mengantarkan pembentukan perangkat Kementerian Haji dan Umroh di daerah. Sedang ada pembentukan ya, pembentukan perangkat Kementerian Haji dan Umroh di daerah. Dan Kemenak Riau masih menunggu arahan dari Menteri Agama. Nah, ini jawabannya Pak ya. Dan bagi pendengar yang berpartisipasi bersama kami untuk pagi hari ini, bahwa memang saat ini sedang dibentuk. Artinya akan ada kolaborasi nanti sepertinya Pak Asyari dan juga Pak Dede. Baik, oke. Nah, Pak Dede, untuk biaya haji yang masuk ke kita ada ya Pak Dede ya? Yang ke travel umroh haji ada ya? Ada ya. Nanti dijawab ada pendapat. Siap. Halo, selamat pagi. Iya, selamat pagi dengan baik. Ya, silakan Pak Pandu. Iya, pagi Bapak. Wow. Iya. Ya.
Hmm. 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 Oke. Hmm. 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 Baik ya. Mengapa harus antri ya? Baik, oke. Ya baik, terima kasih Pak Pandu ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Nah ini silakan juga ditanggapi nih. Kalau yang tadi sudah Pak Suhaimi sudah tadi ya, Pak Imam ya, Pak Imam sudah dijawab dari kami sempat menelpon dari pihak Kementerian Agama, Bapak Nur Hadi tadi, Anda tidak bisa hadir hari ini sudah dijawab ya. Dan Pak Asyari nih, Pak Asyari kenapa antri Pak? Antri ini kan pemerintah Saudi kan ingin juga melayani orang dengan baik. Oke. Nah, untuk melayani orang dengan baik itu tentu dengan fasilitas yang memadai. Kemampuan kemah di Mekah, di Arafah itu, dan di Mina itu juga sangat terbatas. Kemudian hotel-hotel yang ada juga tidak memenuhi bisa menampung. Nah, makanya antrian termasuk urusan-urusan lainnya. Maka justru itu di kota lah Indonesia sekian, Singapura sekian, Malaysia sekian itu. Jadi di dalam hukum Islam itu memberikan pelayanan yang baik itu kan suatu hal yang wajib pula. Nanti iya, pernah kami kemah itu seharusnya isinya 12 orang, karena desak pemerintah kita akhirnya diisi sampai 30 orang lebih. Nggak dapat tidur. Tidur miring jadinya di kemah. Sarden. Kayak sarden. Itu kan ada orang sakit, orang sakit asma itu nggak boleh campur dengan yang lain. Dikurangi lagi. Nah, sama jadi antrian itu pertimbangan itu. Antriannya bukan Indonesia yang membuat antri ya Pak ya, tapi negara Arab Saudi itu yang tidak mau masuknya banyak-banyak. Sudah itu padat gitu ya Pak. Siklus penerbangan. Di Jeddah. Itu juga sangat riskan. Hampir setiap jam turun naik. Jadi karena Indonesia paling banyak ya jemaah hajinya Pak ya. Iya, termasuk semua penerbangan. Jadi kalau sudah dipertimbangkan dari seksi perhubungan di bandara Jeddah, Mekah dan Madinah, itu antrian itu memang begitu untuk dana yang terbaik itu. Baik. Oke, itu jawaban dari Pak Asyari ya. Pak Asyari sudah lama mengurusi Kementerian Agama ya Pak ya. Ya, kalau urusan misalnya Masjidil Haram itu penuh, itu kan Saudi kan sudah buat sampai berapa tingkat itu. Bisa tawafnya di atas. Bisa tawafnya di atas putar bahkan 1, 2, 3 ya, bahkan ada pakai apa pun pakai Gofar namanya itu. Bisa muat 2 orang, suami istri yang macam-macam model sudah. Itu. Jadi antrian itu ingin memberikan jaminan pelayanan yang terbaik. Ya, jadi semuanya sudah standar, nggak ada yang berlebih, nggak ada yang padat gitu ya. Baik itu. Berarti kota itu memang ditentukan dari Arab Saudinya ya. Indonesia maunya berangkat semua ya Pak ya. Antri sampai 26 tahun gitu ya. Baik. Waktu membatasi ya Pak Asyari dan juga Pak Dede. Saya ingin juga closing statement dari Pak Asyari dulu, nanti ke Pak Dede. Bagaimana kita menerima arahan baru dari pelayanan Kementerian dan Haji Umroh Republik Indonesia yang baru ini, apakah masih akan tetap bersama dengan Kementerian Agama? Yang pastinya iya ya Pak ya, tapi silakan Pak Asyari closing statement. Ya, kita mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang memberikan perhatian khusus tentang pelayanan haji umroh ke depan. Namun demikian juga barangkali saran kita Kementerian Agama yang selama ini itu
juga mendapat andil yang besar di dalam menjalani pelayanan jemaah haji. Sehingga nanti dalam struktur pekerjaannya, tim pekerjaannya melibatkan juga kawan-kawan di Kementerian Agama supaya jalur ke bawah itu sudah jelas. Ada yang membantu pemerintah untuk penyelenggaraan ibadah haji. Oke, silakan Pak Dede selaku pengusaha tour and travel haji yang dari Pekanbaru, wakili semua anggota-anggotanya, silakan. Baik, terima kasih. Semoga Bapak Menteri Kementerian, Bapak Menteri Haji dan Umroh dan Bapak, saya kan lebih kenal yang sering itu kan malah wakilnya ya, Pak Wakil Menteri Haji dan Umroh Bapak Dhanil Azhar Simanjuntak. Semoga bisa mensurusi ini dan menggesa juga perangkat-perangkat di daerah, jadi dari daerah juga tidak ngambang gitu, bisa cepat bekerja menjelang 2026 nanti kan haji, insyaallah. Oke Pak Azhari dan juga Pak Dede, mohon maaf ini kita tidak bisa menghadirkan dari Kementerian Agama karena berhalangan hadir. Lain waktu barangkali kita bisa bersama-sama kembali membahas tentang hal ini. Tapi kami tempat mengkonfirmasi kepada Kementerian Agama Provinsi Riau Bapak Nur Hadi tadi bahwa sesuai arahan Menteri Agama, ini semua Kemenak di daerah ini sedang melakukan pembentukan perangkat Kementerian Haji dan Umroh di daerah masing-masing. Dan Kemenak Riau masih menunggu arahan dari Menteri Agama. Dan kita lihat nanti seperti apakah keberangkatan haji di tahun 2026 begitu ya Pak Syariah. Tapi setidaknya ini akan menambah kuota. Ya, bersiap-siaplah yang akan dipanggil untuk sampai di Mekah. Insyaallah. Amin. Baik, Pak Syari, terima kasih waktunya bersama RRI pada pagi hari ini. Pak Dede juga begitu, terima kasih. Dan pendengar, untuk atensi Anda kami juga mengucapkan terima kasih. Dan waktu kita bersama kembali membahas seperti apakah aturan-aturan baru dari Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia. Saya Tuti Fitri pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.